Tepat di tahun 1995, sebut saja di sini namanya Pak Sanusi. Di tahun itu, masalah ekonomi menjadi faktor yang menentukan pola pikir atau sudut pandang tentang kehidupan bagi setiap orang. Banyak orang yang tidak bisa berpikir panjang sampai akhirnya terjerumusnya ke sebuah lembah kesesatan karena dukungan keadaan. Nah, pada tahun 1999, di ibu kota ada demo besar-besaran saat penurunan era baru ke era demokrasi. Pak Sanusi saat itu berada di Jakarta. Beliau merintis usaha di sana, namun karena adanya demo itu, usaha yang ia miliki kacau balau. Hampir setiap ruko yang dia punya hancur tanpa sisa. Sebuah ujian berat bagi Pak Sanusi yang membuat dia harus merelakan kalau usahanya itu benar-benar hancur tanpa sisa juga. Beliau masih bersyukur, alhamdulillahnya dia masih diberikan keselamatan dari amukan demo yang begitu luar biasa. Mau tidak mau, Pak Sanusi dan juga keluarganya harus kembali ke kampung halaman tanpa sedikit pun uang yang ia bawa. Ketika sampai di kampung halaman, Pak Sanusi benar-benar terpuruk. Aset-aset yang dimilikinya itu berada di ruko, tapi tidak ada satupun yang dapat ia bawa. Sampai ketika anaknya harus merasakan dampaknya, yaitu harus putus sekolah. Tidak terbayangkan bagaimana keadaan Pak Sanusi waktu itu. Jakarta, tempat di mana ia merintis usahanya dari nol sampai sukses, tapi hilang dalam waktu sekejap mata. Semenjak keluarga Pak Sanusi pulang kampung, hampir 1 tahunan anak-anaknya tidak melanjutkan pendidikan lantaran mengurus surat kepindahan dari Jakarta ke kampung membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pak Sanusi pun harus pikir otak. Bagaimana caranya agar keluarganya ini bisa bertahan hidup? Skill yang dimilikinya ini di bidang dagang, sementara di kampung halamannya usaha bentuk dagang ini ya tidak mudah, apalagi lingkungannya, lingkungan bertani. Waktu itu orang tuanya Pak Sanusi meminta sama Pak Sanusi ini untuk membantunya di sawah. Namun Pak Sanusi tidak mau menggarap sawah milik orang tuanya. Akan tetapi karena keadaan yang memaksanya, sampai akhirnya Pak Sanusi merasakan bagaimana rasanya kerja di sawah sampai 1 tahun lamanya. Hasil yang diperoleh pun ya pas-pasan untuk makan di setiap harinya. Pak Sanusi benar-benar sudah putus asa. Kalau aku kayak gini terus, bagaimana nasib masa depan anak-anakku? Ya, kalau makan memang nggak kurang, tapi bukan cuma makan saja yang kami butuhkan. Pak Sanusi melamun sendiri, membayangkan bagaimana masa depan anaknya kelak kalau dia seperti ini terus. Sampai akhirnya satu lamunan ini membentuk sebuah pemikiran ketika dia melihat pohon besar di sebuah area sawah tersebut. Mungkin yang namanya pesugihan itu benar-benar ada, pikir Pak Sanusi. Apa kiranya aku itu kesana saja? Coba ajalah, daripada aku kayak gini terus capek. Pak Sanusi pun nanya ke beberapa warga setempat. Pak, pohon besar itu ada penunggunya ndak? Ya, yang namanya pohon besar itu ya pasti ada penunggunya Pak Sanusi. Dimanapun tempat, apalagi tempat angker kayak gitu, pasti ya ada lah. Cuman di sini ada kuncinya. Kamu harus hati-hati. Kuncinya siapa, Pak? Itu Pak Wajo. Dia kuncian di tempat itu. Memang kenapa, Pak? Kok dikasih kuncian padahal kan cuma pohon besar kayak gitu doang? Jangan sembarangan kamu, Pak Sanusi. Kamu kan warga di sini, tapi kamu nggak tahu kalau tempat itu biasa digunakan untuk ritual. Sudah banyak orang luar yang ke situ untuk melakukan ritual agar dikasih rezeki dan menjadi orang sukses. Wah, ya benar, Pak. Ya, kabar itu dari beberapa orang. Lebih lengkapnya, kamu tanya aja ke Pak Wajo. Tapi kalau warga di sini nggak terlalu yakin, karena kita berharapnya pokoknya ya sawah kita lancar dan dapat panen bagus. Udah itu saja, soalnya kan warga kampung sini kan petani semua.
Pak Sanusi yang mendengar cerita dari warga itu pun semakin tertarik ke tempat angker tersebut. Nah, sewaktu dia pulang dari sawah sekitar jam setengah 5 sore, dia ketemu bapaknya. "Pak, apa benar Pak Wajo itu kuncen di tempat angker itu?" "Ya, memangnya kenapa?" "Nah, apa benar sih kalau di sana itu katanya bisa menjadikan orang sukses? Itu beneran, Pak?" "Ya, memang banyak orang luar yang datang ke sini. Ya lewatnya Pak Wajo, dia kan kuncen di sini. Ya Bapak sendiri juga paham kan siapa Pak Wajo? Dia juga cerita ke Bapak kalau orang luar ke sini itu ya mau mencari pesugihan, bilang aja ke Pak Wajo. Tapi tidak semuanya bisa sukses. Ada yang gagal, ada yang gila, bahkan ada kabar kalau sepulangnya dari situ semua rombongan mati semua karena kecelakaan. Ya mungkin kalau pas dikasih rezeki sama penunggu itu ya membuahkan hasil, tapi kalau enggak ya akan berdampak buruk kepada kitanya. Jadi enggak semuanya itu bisa ya Pak?" "Ya enggak bisa." Sebentar, kamu nanya tempat angker itu maksudnya apa Pak Sanusi?" "Ya tadi saya kan sempat ngobrol sama teman-teman di sawah, terus saya ngelamun ngeliatin tempat itu, kok tempatnya angker banget. Di sana memang angker. Jangan sesekali kamu ke sana ya." "Iya Pak." Walaupun sudah diperingati sama bapaknya untuk jangan sekali-kali ke sana, Pak Sanusi tetap ngeyel. Pak Sanusi ini memang udah ada niatan mau ke tempat angker itu. Tanpa sepengetahuan dari bapaknya, Pak Sanusi ketemu sama Pak Wajo. "Pak, saya Sanusi, anaknya Pak Wardi." "Oh, kamu Sanusi. Gimana kabarnya di kota? Sudah hancur Pak?" "Loh, hancur gimana?" "Ya kemarin Bapak kan tahu, setahun yang lalu kan ada demo besar-besaran. Ruko saya itu terbakar habis Pak. Habis semuanya Pak, pusing saya." "Aduh lele, yang sabar ya le. Terus ini ngomong-ngomong ada apa? Tumben-tumben ya kamu itu kesini. Kamu udah lama pulang tapi baru mampir ke rumah Simba. Ada apa tuh ini?" "Ah gini Mbah, saya memang jarang keluar Mbah. Udah putus asa saya Mbah. Benar-benar pusing. Keadaan saya sekarang kan gini, anak saya pun sudah tidak melanjutkan sekolah. Belum lagi kebutuhan semakin banyak. Saya kesini mau ngomong serius sama Simba. Apa benar Simba? Di sini itu ada tempat keramat yang bisa mendatangkan kekayaan." "Iya bener. Mbak sendiri juru kuncinya. Kira-kira kalau saya yang ke situ bisa sukses nggak Mbak?" "Ya tergantung le. Tujuanmu itu apa datang ke sini?" "Ya syukur-syukur saya dapat rezeki Mbah. Saya kepingin merubah nasib Mbah. Masa saya harus jadi petani terus? Kasihan anak-anakku tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Bagaimana nanti masa depannya? Makanya saya kesini. Ya syukur-syukur saya dapat petunjuk dari tempat itu." "Ya udah, gini aja. Kalau kamu pengen dapat petunjuk nanti Simba kasih tahu tata caranya untuk bisa ke sana yole." "Beneran Mbah? Mau dikasih tahu?" "Iya. Tapi sebelumnya bapak kamu tahu ndak? Soalnya Mbah takut sama bapak kamu." "Takut kenapa Mbah?" "Ya kamu kan tahu bapak kamu itu kayak gimana orangnya. Kalau dia nggak suka ya nggak suka. Orangnya itu keras." "Terus terang Mbah, saya kesini itu ndak diketahui sama bapak saya. Nah terus kalau nanti bapak kamu tahu bagaimana?" "Ya pokoknya Simba yang tahu sajalah. Jadi gimana caranya Mbah biar bapak ndak tahu?" "Ya sudah, tapi rahasia yo," kata Mbak Wajo. "Iya Mbah, saya jaga rahasia ini kok. Kamu lahirnya hari apa? Istri kamu lahirnya hari apa?" Pak Sanusi pun ditanya, dijelaskan, dan dihitung dengan hitungan Jawa. "Menurut hitungan, kamu bisa masuk ke tempat keramat itu di malam Jumat Legi." "Malam Jumat Legi Mbah?" "Iya, dan jamnya itu jam 11 malam. Nggak kurang, nggak lebih. Pokoknya jam 11 kamu udah duduk di situ. Tapi sebelum kamu duduk, ada tata caranya.
Tapi sebelum itu, kamu ngomong dulu sama istrimu. Kalau kamu udah dapat izin, nanti baru Mbah kasih tahu tata caranya. Iya Mbah, kalau gitu saya permisi dulu. Nanti saya tak kesini lagi. Bapak Jo pun hanya menganggukkan kepalanya. Saat pulang ke rumah, Pak Sanusi papasan dengan bapaknya. Kamu dari mana Sanusi? Kok jam segini baru pulang? Ya nyari-nyari kerjaan lah Pak. Daripada sehari-hari jadi petani kayak gini terus, pinggangnya dapat Pak, capek. Seumur-umur Bapak kan tahu aku nggak suka jadi petani. Kalau nggak terpaksa, saya nggak bakalan mau Pak. Sanusi, denger yo, jadi petani itu senang berkah. Beras ada, hasil panen bagus ya alhamdulillah. Kita tidak kurang makan, ngerti kamu? Ya nggak kurang makan memang, tapi ya ingat gak saya dulu kayak gimana? Saya sekolah cuma sampai SMP, terus saya jadi kuli di Jakarta. Sampai ketika saya mau menikah, saya suruh nyari uang sendiri. Saya tidak mau sengsara lagi. Nah terus kamu itu maunya apa Tole? Ya makanya saya ini kan keluar, ya nyari-nyari informasi barangkali ada pekerjaan loh Pak. Syukur-syukur di kota atau di mana gitu. Ya udahlah, terserah kamu saja wes. Yang penting Bapak udah ngingetin kamu. Pokoknya jangan yang aneh-aneh. Iya Pak, siap. Mungkin pikirannya Pak Sanusi waktu itu, bapaknya seperti sudah memiliki firasat kalau ia mau mendatangi tempat keramat itu. Karena kata-kata yang keluar itu menunjukkan kekhawatiran orang tua kepada anaknya. Setelah masuk ke dalam rumah, Pak Sanusi langsung menemui istrinya. Pak Sanusi pun langsung ngomong, Bu, kira-kira ibu mau ndak kalau kita ngerubah nasib? Ngerubah nasib gimana toh Pak? Emang Bapak dari mana tadi? Bu, Bapak itu coba nyari-nyari solusi. Ya Bapak jujur aja nggak sanggup jadi petani kayak gini terus Bu, capek Bu. Tiap hari nggak ada hasil yang memuaskan. Jujur aja Bu, Bapak nggak kuat kayak gini terus. Ya terus Bapak itu mau kerja apa Pak? Tanya istrinya. Ya makanya Bu, Bapak ini mau nyari petunjuk, mau nyari solusi lewat Pak Wajo. Pak Wajo yang mana? Tetangga kita itu Pak. Iya Bu, kira-kira ngizinin Bapak ndak kalau misalkan Bapak ini minta tolong sama Pak Wajo? Ya kalau Ibu sih ngizinin Pak. Yang penting kan baik untuk keluarga kita. Ya udah, gini aja Bu. Nanti besok kalau pas Bapak ke sawah, Ibu temenin saya ke rumahnya Pak Wajo. Iya Pak, iya. Nah esok harinya setelah dari sawah, Pak Sanusi dan juga sang istri pun ke tempat Mbah Wajo. Monggo silakan masuk. Oh ini istri kamu? Iya Mbah. Istri saya minta dijelasin tentang obrolan kita kemarin itu Mbah. Jadi gini, suamimu ini pengen dapat petunjuk agar hidup kedepannya itu lebih enak. Nah, untuk bisa mendapatkan petunjuk itu, suami kamu itu harus tirakat atau semedi. Kamu mengizinkan kan? Jadi nanti kalau misalkan pertapa itu bisa mendapatkan petunjuk atau ilham yang bisa memberikan jalan kemudahan untuk suami kamu. Katanya suami kamu itu nggak betah jadi petani dan ingin merubah nasib. Kalau memang jodoh rezekinya ya pasti bisa. Emang ini apaan sih Mbah? Semedi bagaimana? Gini, saya jelasin dulu. Pak Sanusi itu mau tirakat di tempat yang dimana saya menjadi kunciannya. Nah, saya tahu betul bagaimana orang yang bisa diterima atau tidak. Dan kebetulan semalam suami kamu itu sudah ngobrol sama Simbah. Nah setelah tak hitung-hitung hari lahir kalian bisa dan juga mudah diterima di tempat keramat itu. Tapi Mbah, kalau bapak ibu mertua saya tahu bagaimana? Ya makanya kamu diajak ke sini sama suami kamu itu biar enggak diketahui sama bapak ibu kamu. Yang penting kamunya jaga rahasia. Iya Mbah. Nah terus gimana? Suami kamu diizinkan?
Ya pokoknya yang baik buat keluarga, nggak masalah Mbah. Setelah mendapatkan izin dari istrinya Pak Sanusi, Mbah Wajo pun menjelaskan, begini, intinya kalian kan sudah sepakat, nanti pas Jumat Legi, seperti apa yang Simba jelaskan kepada kamu, kamu datang itu jam 10 malam ke sini, nanti semuanya Mbah jelaskan. Yang penting kalian balik aja dulu, jangan sampai bapak ibu kalian mengetahui kalau kalian dari sini, karena bapak kamu itu tidak suka sama Simba. Iya Mbah, kalau begitu kami permisi ya Mbah. Akhirnya mereka berdua pun pamit. Singkat ceritanya, setelah beberapa hari, waktu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Ya, Jumat Legi sekitar jam 10 malam. Setelah bapak ibunya atau keluarga dari Pak Sanusi sudah istirahat, lewat pintu belakang Pak Sanusi keluar menemui Mbah Wajo. Mbah Wajo pun langsung mengantar Pak Sanusi ke tempat yang dimaksudkan, dan tata cara ritualnya pun dijelaskan sembari menunggu jam 11 malam. Nah, kebetulan malam Jumat itu, ketika Pak Sanusi sama si Mbah Wajo menuju ke tempat keramat, lingkungan sudah sangat sepi. Setelah semuanya dijelaskan, si Mbah Kuncen ini pun masuk ke dalam gubuk yang terletak di belakang pohon besar itu. Pak Sanusi diminta untuk bersemedi sementara. Mbah Wajo pun masuk ke tempat itu. Jam 11 tepat. Kamu duduk di situ, jangan kemana-mana. Nanti kamu akan ditemui oleh sosok yang akan membantu kamu. Apa yang dia minta kamu turuti saja. Iya Mbah. Suasana malam itu pun seketika mencekam. Duduk bersila ditemani tiupan angin malam yang kian menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa takut yang mulai terasa sebisa mungkin dihalaunya. Berawal dari tiupan angin, kini menjadi rintik-rintik hujan. Padahal langit terang benderang, cahaya rembulan pun menemaninya, tapi entah dari mana rintik-rintik hujan itu datang. Setelah kejadian yang agak aneh itu disusul dengan suara-suara tawa layaknya kuntilanak yang membuat Pak Sanusi waktu itu merasa sangat ketakutan. Namun perkataan Mbah Wajo pun selalu diingatnya. Jangan sampai kamu takut. Jika kamu takut mendingan gak usah, kita balik saja. Pak Sanusi sudah bertekad akan merubah nasib keluarganya. Ketika mantra yang sudah diajarkan itu dibaca, Pak Sanusi melihat tempat keramat itu seperti bukan pohon besar lagi yang ia lihat sebelumnya, tapi sebuah istana kerajaan. Pak Sanusi pun disuruh masuk, diantar sama dua prajurit dengan pakaian kerajaan. Silakan Anda masuk, sudah ditunggu sama sang raja. Dua prajurit itu mengantar Pak Sanusi menghadap ke raja. Kamu kesini minta apa dan perlu apa Sanusi? Aku ingin mendapatkan petunjuk agar nasibku berubah. Aku pengen jadi orang sukses. Aku ingin menjadi orang yang kaya raya. Ya baiklah, tapi kamu harus serahkan anak ayam untukku. Maka kamu akan menjadi orang yang sukses dan juga kaya raya. Setelah sang raja mengucapkan itu, dua prajurit kerajaan kembali mengantar Pak Sanusi untuk keluar. Setelah Pak Sanusi kembali duduk bersila dan membaca mantra, istana kerajaan tadi seketika menghilang. Tepat jam 12 dini hari, Mbah Wajo datang untuk menemui Pak Sanusi. Sudah ditemui sama sosok penunggu di situ kan? Apa yang dia minta? Dia minta anak ayam, Mbah. Ya sudah, kita pulang dulu aja. Ngobrolnya dilanjutin di rumah. Karena tempat keramat itu dan juga rumah Mbah Wajo tidak terlalu jauh, jadi hanya memakan waktu 25 menit saja. Setelah sampai di rumah, Mbah Wajo kembali menjelaskan. Sekarang kamu tinggal turuti apa mau dari sosok itu. Tapi biasanya ayamnya itu bukan ayam asal-asalan. Kalau bisa ayamnya tuh ayam cemani. Kamu tahu kan ayam cemani? Iya saya tahu Mbah. Ya sudah, cari anak ayam yang belum pernah kawin. Yang belum pernah kawin berarti yang temanggang atau tanggung, jangan yang sudah dewasa. Mau jantan mau betina, terserah, yang penting jangan yang sudah kawin itu, aja pesan Simba.
Iya Mbah, ya sudah, kamu pulang saja. Setelah kamu dapatkan ayam itu, tunggu Jumat lagi untuk menyerahkan ayam itu. Karena sudah ada hitungannya, tidak boleh salah-salah. Setelah diminta pulang sama Mbak Wajo, Pak Sanusi sampai di rumah langsung menceritakan ke istrinya. Bu, aku dapat petunjuk, aku cuma diminta nyari ayam cemani hitam yang belum kawin. Hah? Ayam cemani? Kita nyarinya di mana, Pak? Ya kita cari saja lah Bu, yang penting kita usaha dulu. Jadi istrinya Pak Sanusi itu tidak tahu apa-apa, pokoknya ngikutin saja apa yang dikatakan oleh Pak Sanusi. Setelah beberapa hari Pak Sanusi melakukan ritual itu, sembari garap sawah, Pak Sanusi ke pasar nyari ayam cemani. Namun sudah hampir 3 minggu lamanya ini tidak juga menemukan ayam itu. Sampai Pak Sanusi meminta kepada istrinya, Bu, Mbok bantu nyari ayam. Bapak ini kan waktunya ada Bu. Kalau suamimu ketahuan sama bapak atau ibu gimana? Ibu aja yang pergi ke pasar, barangkali rezeki ibu bisa dapat ayam itu. Ya udahlah Pak, biar saya yang nanti nyari, Bapak kerja aja di sawah. Jadi ada sekitar 4 minggu lebih, sepasang suami istri itu mencari ayam cemani. Sampai akhirnya 1 bulan kurang 3 hari anak ayam itu baru didapatkan dari salah satu pasar yang sangat jauh dari tempat tinggal Pak Sanusi dan juga istrinya. Akhirnya nemu juga ya Bu. Tapi nanti malam, belum Jumat lagi, kurang 3 hari lagi, ini ayam mau ditaruh di mana? Soalnya kalau ditaruh di rumah, ya pasti ketahuan bapak ibu dan pasti jadi omelan. Bahkan bukan omelan lagi, karena ayam ini kan ayam cemani, ayam yang jarang dipelihara oleh orang umum. Gimana ya Bu, mau dibawa kemana ayam ini? Kalau ditaruh di rumah Mbah Wajo aja gimana Pak? Ya sudah, ayo kita ke sana sekarang. Mbak saya udah dapetin ayamnya, saya titip ayamnya di sini aja ya Mbah. Ya udah, taruh di situ saja, di dalam rumah si Mbah, biar tak rawatnya. Setelah tiba waktunya, sekitar jam setengah 11 malam, di malam Jumat lagi Pak Sanusi menemui Mbak Wajo dan langsung membawa ayam tersebut ke tempat keramat. Anak ayam itu diletakkan di bawah pohon besar. Tepat jam 11 malam, Pak Sanusi mulai membaca mantra. Istana kerajaan tidak menampakkan wujudnya lagi, namun terdengar suara jeritan dan tangisan meminta tolong dari berbagai sudut. Suara itu membuat Pak Sanusi ketakutan dan benar-benar merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba bayangan orang yang disiksa semakin jelas di hadapannya. Alam bawah sadarnya Pak Sanusi melihat banyaknya orang-orang yang tersiksa, dicambuk, ditarik tanpa rasa belas kasih. Apa ini? Kenapa aku melihat seperti ini? Tapi tekad nekatnya, Pak Sanusi ini sudah tetap bulat. Dia tetap membaca mantra walaupun melihat banyaknya orang yang tersiksa. Dengan tangisan minta tolong, jeritan anak-anak sama orang tua, semuanya itu disaksikan oleh Pak Sanusi. Setelah apa yang dilihatnya tadi, kedua prajurit ini kembali datang dan kerajaan itu mulai terlihat kembali. Sementara penampakan yang tadi Pak Sanusi lihat sudah menghilang. Pak Sanusi diminta masuk. Saat masuk itu sang raja berkata, "Bukankah kamu sudah melihat itu semua? Siapapun yang akan menjadi pengikutku, jika orang itu membangkang maka akan disiksa seperti itu." "Aku tidak akan membangkang Raja." "Bagus, sekarang pulanglah dan aku akan kabulkan semua permintaanmu dan potong anak ayam itu untukku." "Iya Raja." Dan dua prajurit itu pun mengantar Pak Sanusi untuk keluar. Saat dia keluar, Pak Sanusi segera memotong anak ayam itu. "Mbah, tapi saya tidak bawa pisau, bagaimana caranya menyembelih ayam ini?" "Tenang, sudah Mbah siapkan." "Jadi Simba tahu kalau ayam ini bakal saya potong Mbah?" "Iya tentu, sudah pasti kamu disuruh potong ayam itu." Pemotongan ayam itu pun dibantu oleh Mbak Wajo dengan memegang bagian kaki sama sayap, sementara bagian kepala dipegang sama Pak Sanusi. Di kegelapan malam,
di bawah pohon besar saat kepala ayam itu dipegang oleh Pak Sanusi dengan pisau yang ada di tangan kanannya. Dia sudah siap untuk menggorok leher ayam cemani yang sudah di depan matanya. Namun dalam sekejap yang dilihat oleh Pak Sanusi itu bukan ayam tapi anak kandungnya yang paling terakhir. Pisau yang digenggamnya dan juga tangan yang memegang kepala ayam seketika terlepas. "Mbah, apa ini, Mbah?" Tapi ketika dia lihat kembali ayam itu, ya wujudnya ayam. "Apa-apaan ini, Mbah? Aku tadi lihat bukan ayam cemani tapi anak bungsuku. Tapi ini kenapa berubah lagi menjadi ayam lagi, Mbah?" Seketika itu Mbak Wajo langsung marah sama Pak Sanusi. "Sanusi ini tempat kerabat, kamu jangan membentak-bentak di sini." "Mbah, aku gak mau ngelakuin ini, Mbah." "Sanusi, kamu diminta apa sama penunggu di sini? Motong ayam kan? Ya sudah, potong saja. Ini ayam bukan anak kamu." Dan perasaan takut Pak Sanusi kembali memegang kepala ayam itu karena yang tadi dia lihat itu adalah anak bungsunya. Pisau yang terjatuh tadi itu kembali diambil. Setelah siap disembelih, dari mulut Pak Sanusi terucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan duar, seketika suara petir menyambar ayam yang akan disembelihnya. Sampai Pak Sanusi dan juga Pak Wajo benar-benar ketakutan karena kilatan cahaya itu benar-benar nyata berada di depan mereka sampai ayam itu pun terlepas. Pak Sanusi spontan langsung menjauh dari tempat itu. Namun ia kebingungan karena tidak melihat Mbak Wajo. "Astagfirullahaladzim, Mbah, bangun, Mbah, Mbah." Mbak Wajo ternyata tergeletak akibat kesambar petir. Beberapa kali dibangunkan sampai Pak Sanusi teriak-teriak meminta tolong. Mbak Wajo tetap tidak sadar. Namun ketika dicek denyut nadinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Sanusi kebingungan harus bagaimana lagi. Ya karena di tempat itu sama sekali tidak ada orang kecuali dirinya dan Mbak Wajo. Sampai akhirnya dia balik mengabarkan ke keluarganya Mbak Wajo. "Tolong, tolong, itu Mbak Wajo, tolong, bawa Mbak Wajo." "Gimana Pak Sanusi? Pelan-pelan ngomongnya." "Ya itu, Mbak Wajo meninggal dunia." "Ah, ya bener kamu. Terus sekarang bapak saya di mana?" "Di bawah pohon keramat itu." Mereka pun bergegas ke pohon itu dengan meminta bantuan beberapa warga yang tidak sengaja berpapasan. Tubuh Mbak Wajo kosong akibat tersambar petir. Seluruh warga itu pun akhirnya terbangun karena kepanikan itu. Sampai bapaknya Pak Sanusi pun akhirnya tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Sanusi. Pak Sanusi pun kena omel orang tuanya. "Seandainya kamu Sanusi benar-benar sampai bunuh ayam itu, mungkin anakmu sudah mati. Tapi Allah masih melindungi kamu. Dari kemarin bapak udah punya firasat yang buruk, dan juga ibumu juga memikirkanmu dan memimpikanmu juga membawa ayam yang akan dibuang. Dan ternyata benar juga bapak. Bapak yang memohon meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Ya Allah, lindungilah anakku dari segala kesesatan dan juga segala kemusyrikan. Lindungilah anak-anakku dan cucuku." Dan jawaban dari Gusti Allah membuat kamu tersadar, nak. Ya sudah, semua ini sudah terjadi, tapi yang penting kamu dan anak-anakmu dan keluarga kita semuanya masih utuh. Soal Mbak Wajo itu urusan dia dengan penunggunya, tapi semoga ini menjadi pelajaran buat kamu Sanusi. Jangan pernah sekali-kali kamu berpikir untuk mendapatkan kekayaan yang mengorbankan nyawa anak dan keturunanmu. Ingat pesan bapak dan juga pesan ibumu. Kamu ini anak laki-laki, dan memang bapak tidak pernah mendidik kamu, membesarkan kamu dengan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Maafkan bapak, nak. Dulu bapak itu cuma buruh tani yang alhamdulillah sekarang sudah punya sawah, dan sawah itu akan menjadi hak milik kamu. Kamu tinggal kelola saja. Kenapa bapak meminta kamu menjadi seorang petani? Agar kamu tahu jerih payahnya menjadi orang susah kayak gimana. Agar kamu tahu dan merasakan bagaimana yang namanya selembar uang itu sangat berharga. Agar kamu jangan merasa semua itu adalah kamu yang memiliki. Semua itu butuh perjuangan, nak. Semua itu butuh proses untuk menjadi orang yang sukses.
Bapak bersyukur sudah punya banyak petak sawah, tapi semua ini juga Bapak usahakan untuk kamu dan anak-anak kamu, karena kamu cuma anak Bapak satu-satunya, Sanusi. Jadi pesan Bapak ini, jangan pernah sekali-kali kamu datang ke tempat keramat atau apapun yang terkait dengan kemusyrikan. Sekarang kalau kamu mau buka usaha, silakan jual sama Bapak. Bapak ikhlas daripada kamu harus mengorbankan anak kamu sendiri seperti itu. Bapak masih ada sawah yang Bapak bisa digarap. Memang mendengar perkataan bapaknya Sanusi, ya Pak Sanusi ini serta anak-anaknya pun ya menangis. Kenapa Bapak tidak menyekolahkan anak-anak kamu? Karena agar kamu sebagai kepala keluarga itu berpikir bagaimana caranya mendidik anak yang benar. Sudah, insya Allah kalau Tuhan yang berkehendak itu tidak ada yang tidak mungkin. Anak-anak kamu saat ini putus sekolah itu tidak apa-apa, masih ada waktu. Semoga Allah berkehendak untuk membuat anak-anak kamu lebih sukses ke depannya dan mengetahui bagaimana jerih payah seorang bapak, seorang ibu untuk bisa menafkahi dan mendidik anak-anaknya. Pak Sanusi pun menangis meminta maaf, memohon ampun kepada bapak ibunya. Maafkan saya ya Pak, Bu. Pak Sanusi pun bersyukur punya seorang bapak yang ternyata maksud dan tujuannya itu menjadi buruh tani adalah untuk mendidik dia menjadi orang yang mandiri. Sebuah kisah atau pengalaman hidup dari pasangan ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Ambil sisi baik dan juga positifnya dari apa yang diceritakan ini ya teman-teman. Semoga dari kisah ini kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri ya teman-teman, karena ceritanya sudah selesai sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.